apa sih yang dipelajari di Prodi Hukum Tata Negara itu? Kan rencananya fakultas itu kan ada 6 komunitas yang akan dibuka. Mungkin apa saja Bun komunitas yang mau dibuka ini untuk mendukung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan profil ataukah seluk-beluk dari hukum tata negara. Pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh Ibunda Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, yaitu Ibu Marta Eri Safira, SHMH. Ibu Marta Eri Safira, SHMH. Selamat pagi, Bunda. Pagi. Iya, Bu Ibunda Marta Eri Safira ini sebagai Kaprodi ya, Kaprodi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, nggih. Nggih, laras, Mbak. Iya. Mungkin di sini bisa dijelaskan, Bu Marta. Sebenarnya hukum tata negara itu apa sih, sehingga kok ada prodi tersendiri hukum tata negara, kok tidak ikut di ilmu hukum gitu aja? Terima kasih Mbak Anjar atas waktunya. Jadi hukum tata negara ini dikenal juga dengan istilah constitutional law atau hukum konstitusi. Di dalam jurusan ini kita akan mempelajari berbagai penyelenggaraan hukum di berbagai negara, isu antar lembaga negara, kemudian lembaga negara dengan warga, dan tentu saja hal ihwal hukum kenegaraan yang akan dipelajari selama 4 tahun nanti mahasiswa yang memilih jurusan prodi di hukum tata negara. Nah, itu seperti itu. Dan ada kekhasan lagi karena kita hukum tata negara ini kan ada di bawah Fakultas Syariah dan di bawah otomatis di di PT KIN. Nah, itu. Iya. Itu tadi terkait dengan itu ya Bu ya, hukum tata negara di program studi Fakultas Syariah. Nah, terus sebenarnya Bu, apa sih yang dipelajari di situ di prodi hukum tata negara itu? Kalau di IAIN Ponorogo? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita memiliki kekhasan tersendiri karena kan di bawah Fakultas Syariah dan di dalam lembaga PT KIN. Jadi ini membedakan antara hukum tata negara yang konvensional dengan hukum tata negara jurusan hukum tata negara di Syariah. Banyak hal. Yang pertama, kekhususan dalam hukum Islamnya, seperti ada perbandingan ketatanegaraan antara negara Islam dengan negara yang negara Barat. Kemudian ada mata kuliah tentang politik hukum, dan tidak hanya politik hukum secara konvensional tapi juga politik hukum Islam. Kemudian dipelajari juga tentang fikih siyasiyahnya, kemudian fikih jinayahnya dan lain sebagainya. Jadi keutamaan Islamnya tetap ada dan umumnya juga dapat. Nah, itu jadi mahasiswa yang nanti kuliah di hukum tata negara itu mendapatkan ilmu plus kan, atau lebih banyak daripada yang umum, karena juga ada ilmu-ilmu hukum keislaman yang dimasukkan dalam hukum tata negara di Fakultas Syariah. Iya, berarti di sini mata kuliah yang ada di dalamnya secara otomatis lebih banyak ya Bu ya, daripada ketika kuliah di hukum tata negara yang umum kayak gitu. Jadi ada tambahan terkait dengan teori-teori Islam, terkait dengan tata negara Islam kayak gitu kan. Oh iya. Terus Bu, di sini hukum tata negara itu sendiri di IAIN Ponorogo, khususnya di Fakultas Syariah ini sudah berjalan berapa tahun Bu? Alhamdulillah, ini kan termasuk prodi baru. Oh iya. Prodi baru. Izinnya itu tahun 2019 dan baru dibuka untuk menerima mahasiswa itu pada tahun 2020. Jadi ini berjalan 2 tahun. Itu atau yang tahun 2020 semester keempat ini. Iya. Sudah akreditasi apa belum Bu? Alhamdulillah sudah. Jadi walaupun masih prodi baru, kita
pengelola di syariah itu juga bersemangat untuk mengakreditasikan dari program studi hukum tata negara. Jadi pada bulan Juni atau Juli itu sudah turun akreditasinya. Berarti nanti ketika mahasiswa lulus itu sudah ada gelarnya, nggih? Ya, udah gelarnya resmi sudah ya. ada. Gelar itunya apa namanya akreditasinya. Iya, akreditasinya. Ya, Terus nanti umpama Bu ada mahasiswa yang kuliah di HTN nih ya. Kalau lulus nanti gelarnya apa, Bu? Sama seperti apa namanya yang hukum umum ya, karena sekarang Iya. ada penyetaraan gelar ya. Jadi lulusan baik itu yang dari fakultas syariah maupun fakultas hukum itu kan bergelar sama, yaitu sarjana hukum. Oh, sarjana hukum. Jadi SH gitu, Iya. nggih. Iya, Bu. Terus ini kan prodi baru ya. Tadi dijelaskan bahwasanya HTN itu prodi baru. Ini udah 3 tahun berarti belum ada lulusan, nggih. Terus selama ini udah banyak mahasiswa yang bergabung di prodi HTN itu? Alhamdulillah Mbak Anjar, pada periode yang pertama pada waktu dibuka tahun 2020 itu kita mendapatkan 45 mahasiswa. Ya. Kemudian ini di tahun 2021 itu kita mendapatkan 72 mahasiswa. Jadi yang tahun 2020 itu 2 kelas. 2 kelas. Kemudian ya. yang tahun 2021 ini naik menjadi 3 kelas. Naik menjadi 3 kelas ya. Jadi antusias masyarakat untuk kuliah di program studi hukum tata negara ini ada peningkatan, karena mungkin ya lebih banyak juga ilmu hukum umumnya, kemudian ada hukum syariahnya, dan terkait dengan ketatanegaraan itu mungkin animo masyarakat itu untuk kuliah di program studi ini tinggi juga. Iya. Ya, terus selama ini Bu, mahasiswanya bagaimana? Mungkin ada prestasi-prestasi ataukah ada berpartisipasi di kegiatan-kegiatan di luar ataukah bagaimana? Itu mahasiswanya aktif di apa saja, Bu, mungkin? Ya, alhamdulillah mahasiswa hukum tata negara, karena juga yang angkatan pertama baru 2 kelas, kemudian angkatan kedua ini 3 kelas. Untuk mengikuti kayak organisasi ya, keaktifan ya banyak yang aktif kan. Pengurusnya juga dari hitungannya kan hanya 5 kelas itu ya menjadi pengurus, yaitu baik Ormawa atau komunitas-komunitas yang ada di Fakultas Syariah itu banyak yang mengikuti. Kemudian terkait dengan apa tadi? Prestasi ya, prestasi untuk mungkin ya. Kalau prestasi mungkin karena masih baru ya, tetapi ya sudah saya usahakan untuk mereka itu ikut dalam kompetisi baik itu di fakultas maupun di luar fakultas, baik regional maupun nasional. Yang pertama itu tahun 2021 kemarin itu ikut di debat hukum di Kolaka, Sulawesi itu. Kemudian itu debat hukum nasional nggih. Kemudian yang kedua mengikuti karya tulis ilmiah, dan itu yang diadakan di UIN sama PT KIN di UIN Tulungagung. Kemudian pernah saya ikutkan juga di yang baru-baru saja ini, yang awal Februari kemarin itu debat Bawaslu yang diadakan oleh Bawaslu, debat hukum ya. Iya, tadi kan menarik nih Bun, mungkin tadi kan disebutkan bahwasanya ada komunitas-komunitas ya di hukum tata negara, di prodi hukum tata negara. Mungkin bisa disebutkan Bun, komunitas apa saja yang bisa diikuti oleh mahasiswa program studi hukum tata negara itu? Kalau komunitas itu kan satu ya, jadi satu di lingkup fakultas. Oh, di lingkup fakultas ya. Jadi tidak hanya untuk HTN saja, tidak? Tidak, tapi seluruhnya. Ya. Cuman mungkin yang bisa mendukung di HTN apa saja, Bun? Ya, sementara ini yang sudah ada itu kan komunitas peradilan semu itu. Iya, peradilan semu. Dan itu diikuti tidak hanya mahasiswa hukum tata negara. Ada juga yang dari hukum keluarga Islam sama hukum ekonomi syariah. Ya, alhamdulillah ini komunitas peradilan semu itu kan berdiri 2018, berarti sudah 5 tahun. Untuk keanggotaan yang dari hukum tata negara, saya bertanya kepada ketuanya komunitas itu, ya alhamdulillah ada peningkatan. Di awal itu anak-anak yang masih semester 2 tahun kemarin itu ada 5 yang ikut di komunitas. Kemudian tahun ini tahun ke berapa ini ya? Tahun ke-5-nya atau tahun kedua dari mahasiswa HTN yang mengikuti komunitas itu ada sekitar 4. Jadi
9 mahasiswa hukum tata negara dari angkatan pertama sama kedua. Jadi ya karena memang masih satu komunitas ya, kan rencananya fakultas itu kan ada 6 komunitas yang akan dibuka. Mungkin apa saja Bun komunitas yang mau dibuka ini untuk mendukung perkembangan dari akademis mahasiswa itu yang mau dibuka ini rencananya? Yang mau dibuka itu ada komunitas kewirausahaan, kemudian ada komunitas falak, komunitas halal center itu, kemudian apa ya, broadcasting yang sudah berjalan itu. Oke. Iya, terus tadi kan ada lomba debat ya Bun ya, ada nggak komunitasnya itu sendiri sampai bisa ikut nasional itu? Apakah ada komunitas debat hukum kayak gitu? Kalau untuk komunitasnya itu belum ada ya, mungkin jadi satu dengan komunitas peradilan semu selama ini, karena apa ya, kan biasanya kalau komunitas debat itu kan ada komunitas debat dan konstitusi rata-rata. Nah itu yang belum dibentuk, karena kan untuk debat itu kan bukan hal yang mudah juga ya, untuk anak-anak, apalagi untuk anak HTN. Nah, berarti untuk saat ini untuk komunitas debat itu untuk pelatihan debat dan sebagainya sehingga bisa sampai nasional ya, itu berarti masih ngikut di itu ya, masih di komunitas Kopermu itu ya, komunitas peradilan semu. Ada apa ya, ada bagian-bagiannya di situ. Iya. Ada debatnya, ada isinya, ada peradilannya sendiri. Sangat lengkap sekali ya Bun ya, ketika di HTN ini bisa mempelajari hukum tata negara umum, hukum tata negara yang teorinya teori Islam kayak gitu, nggih. Terus Bun di sini mungkin yang terakhir ini Bun, pertanyaan yang terakhir, nanti prospeknya ataukah lulusan ini nanti bisa menjadi apa sih kayak gitu, prospek kerjanya dari lulusan hukum tata negara di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo ini? Oke, tadi kan kita tahu bahwa hukum tata negara itu adalah termasuk hukum konstitusional law. Jadi lulusan atau profil lulusan dari hukum tata negara khususnya yang di Fakultas Syariah yang pertama adalah hakim. Nah, lingkup hakim ini tidak hanya hakim yang ada di peradilan agama, tapi juga bisa di pengadilan negeri, bahkan nanti juga bisa menjadi hakim di Peratun atau peradilan tata usaha negara. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah sebagai politisi, karena tadi banyak ilmu politik hukum yang dipelajari. Nah, kemudian ada legal drafter, yaitu perumus peraturan perundang-undangan, bisa dari tingkat pusat bahkan nanti sampai di daerah. Dan legal drafter itu kan juga sudah sebagai ASN. Nah itu ya. Kemudian yang ketiga itu advokat. Nah, dan terakhir adalah peneliti, khususnya peneliti di bidang hukum tata negara. Iya. Itu profil lulusan dari hukum tata negara. Di sini kita berarti sudah bisa mempelajari ataukah bisa memahami bahwasanya hukum tata negara di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo ini beda dengan yang lain. Jadi di Fakultas Syariah hukum tata negaranya yaitu bisa mempelajari hukum tata negara secara umum, hukum tata negara dengan teori Islam. Jadi di sini prospek ataukah profil lulusan dari hukum tata negara ini bisa menjadi hakim, bisa menjadi politisi, bisa menjadi legal drafter, dan itu semuanya ya Bun ya, sangat lengkap sekali berarti. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, ini tadi sekilas terkait dengan hukum tata negara yang ada di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Mungkin nanti apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan secara langsung di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, ataukah nanti bisa melalui chat komen di bawah ini. Mungkin itu saja. Ayo Bu, kita jargonnya di IAIN Ponorogo itu ada jargonnya loh Bu. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Ayo 1, 2, 3 Bu. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo.